Oke, saya ke Mas Agung tadi yang keputus tadi ini. Pemberian keterangan menteri, kira-kira nih menteri-menteri yang masih aktif besok dimintai keterangan itu akan berani nggak memberikan informasi atau keterangan yang merugikan? Iya, jadi kalau saya melihat di panggung depan ya, kemarin statement Presiden Jokowi itu saya kira jarang-jarang beliau merespon sesuatu yang sangat tegas, lugas. Artinya dalam posisi itu kita lihat bahwa beliau siap tempur dalam tanda petik. Dan se-confidence itu artinya dia sudah yakin ini aman itu keterangan. Tidak biasa saya kira, walaupun menurut para pakar-pakar kita di sini itu hal biasa pemanggilan menteri, tapi bagi apa istilahnya kita kalangan analis politik ini nggak biasa gitu. Nggak biasanya kenapa? Karena ini memanggil orang-orang yang berada di dalam jantung kekuasaan. Nah, dan Presiden tampil di sana sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, kepala panglima tertinggi dan kepala-kepala strategis yang lain. Dia ngomong jawab langsung, ya hari Jumat mereka semua hadir. Artinya apa? Anda bisa nggak kita menyimpulkan bahwa Pak Presiden ini sangat confidence bahwa dia yakin nggak akan ada masalah dengan 4 menterinya dan tidak ada kesalahan di sana? Iya, saya kira confidence itu wajar beliau miliki karena beliau sekarang presiden yang memegang semua tongkat komando seperti itu, dan besok ketika menteri-menterinya bersaksi saya kira juga bagian dalam tanda petik ada tarik menarik tadi. Saya bilang ada adu kuat figur antara magnet elektoral Presiden Jokowi dengan Presiden Megawati di sana, karena suka atau tidak 2 menteri bersama Presiden Jokowi, 2 menteri dalam tanda petik bersama Ibu Megawati. Nah, tinggal bagaimana kemudian hakim-hakim MK mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang dalam tanda petik bisa menguatkan legasi kemenangan Prabowo Gibran atau sebaliknya ya mereduksi ya kemenangan tadi dalam bentuk-bentuk yang nanti kita besok saksikan. Apakah Jumat berkah, apakah Jumat keramat, seperti itu Mbak Anggi. Ya, gimana melihat komposisi menteri dua-dua katanya Mas ya, saya ingin nyambung yang Saudara Yani tadi ya. Karena ini kan bukan nanti saya akan ke sana juga. Tetapi putusan MK yang 90 itu bukan self executing. Artinya dia harus itu artinya harus ada aturan lanjutannya ya. Nah, kalau MK sekarang menurut saya MK ini merupakan golden moment ya sekarang ini. Kesempatan emas bagi MK untuk mengembalikan muruahnya, mengembalikan marwahnya, mengembalikan kepercayaan publik. Betul, ya. Nah, tentu saja kalau kita bicara menteri tadi, menteri ini kan pembantu presiden. Di Undang-Undang Dasar ada jelas. Artinya apa yang dilakukan oleh para menteri ini tentu presiden mengetahui. Apapun yang dilakukan oleh menteri itu presiden pasti mengetahui. Makanya saya bilang tadi ya, bahwasanya perlu MK ini kalau boleh kita menyarankan jangan hanya teknis formal tetapi menggali sebetulnya apakah ada direct message, ada pesan langsung, pesan khusus untuk terkait dengan bansos misalnya. Ada pertemuan Jokowi dengan para menteri ini, ada pesan khusus tidak? Kok kayaknya Mas Lutfi ini sangat berharap mendengarkan keterangan itu muncul dari menteri besok kayaknya. Iya, soalnya. Kenapa? Yakin banget ada Pak Jokowi yang meminta. Iya, karena apa? Karena kalau pertanyaannya hanya bagaimana menurut peraturan undang-undangannya. Oh, begini undang-undangnya. Sudah dijalankan belum? Sudah dijalankan. Itu kan hanya formalistik ya, hanya teknis ya. Saya kira harus substantif karena yang kita cari di dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi ini adalah substansial justice. Jadi kebenaran yang substantif ya, bukan hanya kebenaran yang prosedural. Prosedural penting tetapi substantif itu penting. Karena itu maka kita tidak mau hanya berhenti di soal hasil ya, soal kuantitatif tapi juga kualitatif. Dan itu ada presidennya, sudah ada ya. Sudah pernah terjadi di Mahkamah Konstitusi. Iya, seperti itu. Ya. Dan satu lagi, Profesor Saldi tadi menanyakan ya, ketika Pilpres tahun 2019 ya, Pak Ma'ruf Amin, Pak Wapres itu dipersoalkan dalam permohonan pemohon bahwa karena beliau masih di dalam di BUMN, di Bank Syariah kalau nggak salah, komisioner di situ, dan Profesor Saldi menanyakan kepada ahli mereka 02, apakah ini kualitatif atau ini kuantitatif, dan dijawab itu kualitatif. Itu berarti confirm ini juga MK punya kewenangan untuk hal yang kualitatif, bukan hanya kuantitatif. Artinya kedalaman dari kasus ini juga ya, tidak hanya ini saja. Mas Fahri, tadi kalau disebutkan oleh Mas Agung bahwa ini ada dari 4 menteri ini 2 sosok 2 lawan 2 nih. Kalau kita lihat background politiknya, kalau Anda melihat ini akan mempengaruhi atau enggak sih background politik masing-masing itu untuk sebelum saya respon itu saya lihat respon satu hal penting yang disampaikan oleh Bang Lutfi tadi ya, bisa ya.
mengenai apalagi namanya posisi hukum ya Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara ini, apakah masuk pada frame apa namanya kualitatif atau kuantitatif. Sebenarnya kami tidak pernah menyangkal itu ya, karena 2019 kan saya sama beliau juga satu panggung, dalam panggung yang berbeda tentunya. Saya sama Pak Yusril membela Pak Jokowi, beliau Pak Prabowo pada saat itu. Dan pada saat itu permohonan diajukan oleh kubu sebelah pada waktu itu memang kualitatif. Tidak ada sama sekali secara matematik untuk membandingkan perolehan suara seperti ini berapa, ini berapa. Tetapi yang dipersoalkan pada saat itu adalah suara ini didapat dengan cara apa. Kan begitu, ya. Pertanyaannya seperti itu. Sehingga itulah corak permohonan pada saat itu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dan seperti yang kita saksikan pada saat ini, Mahkamah Konstitusi meletakkan satu keputusan yang sangat mendasar, bahkan saya bisa katakan bisa mengkualifisir sebagai putusan yang terkategori sebagai putusan decision maker pada waktu itu ya. Putusan nomor 1 2019 tentang Pilpres. Saat itu Mahkamah menolak seluruh dalil-dalil yang berkaitan dengan apa namanya pengajuan permohonan pada saat itu. Bukan karena ditolak karena NO, tetapi ditolak karena memang tingkat keterbuktiannya tidak terbukti pada saat itu. Mahkamah pada saat itu mengadili. Dia memasuki apa namanya pokok perkara, memeriksa dan memutus. Jadi dia tidak NO istilahnya. Itu saya setuju pada batas itu. Nah, nanti persoalan yang sekarang ini yang sedang diperjuangkan oleh 01 sama 03 nanti mengarah kepada persoalan itu. Bagaimana tingkat keterbuktian dari seluruh dalil yang dikemukakan sampai dengan saat ini itu bisa terbukti atau tidak. Termasuk berbagai upaya untuk misalkan mengharapkan supaya pemeriksaan 4 para menteri besok ya, 4 menteri dan 1 ketua DKPP, apakah ini bisa memberikan satu spektrum atau clue terkait dengan dalil yang dikemukakan oleh pemohon 01 atau 03 ataukah seperti apa. Nah, saya sendiri sebagai seorang yang mempelajari hukum konstitusi dan hukum tata negara, saya masih sangat pesimis bahwa dalil itu bisa terbukti dengan apa namanya saksi ataupun ahli ataupun alat bukti yang dikemukakan atau diajukan oleh teman-teman. Kenapa Anda pesimis? Iya. Jadi di satu sisi kami apresiasi, secara pribadi sebagai seorang yang konsen di bidang hukum, kami mengapresiasi berbagai upaya-upaya untuk bagaimana mengungkap satu persoalan yang disebut sebagai election fraud, katakanlah seperti itu. Pendekatannya dengan alat bukti langsung tidak mungkin, ya, tidak mungkin menghadirkan saksi yang bisa menerangkan tentang satu peristiwa, satu pelanggaran yang begitu, misalnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena skopnya adalah Republik Indonesia. Luas sekali ya. Kita tidak sedang membahas dan membuktikan satu kecamatan atau 2 TPS. Tapi yang kita ingin buktikan adalah 8.000 sekian TPS. Katakan seperti itu. Nah, upaya yang dilakukan adalah bagaimana pendekatan ini dilakukan dengan pendekatan scientific evidence, tentunya seperti itu. Apa scientific evidence approach, katakanlah kayak begitu. Jadi pendekatannya adalah pendekatan alat bukti berbasis keilmuan. Makanya banyak misalnya yang kemarin dihadirkan adalah ahli ekonomi, ekonometri, ya kan, kemudian ahli psikologi, ahli apa namanya sosiologis dan seterusnya. Kita apresiasi itu. Tetapi jujur, sebagai orang yang mempelajari tentang ilmu hukum, saya masih belum melihat adanya satu korelasi penting, korelasi aktif untuk bagaimana terpengaruhnya perolehan suara itu disebabkan oleh satu keadaan yang didalilkan seperti dalil pemohon. Misalnya pemberian bansos dan lain-lain. Misalnya pemberian bansos, katakanlah kayak gitu. Ini bagaimana kira-kira mengkonstruksikan pemberian bansos ini mempunyai resonansi terhadap elektoral. Bagaimana pembuktiannya gitu ya. Bagaimana pembuktiannya? Itu yang mohon maaf sekali Bang Yani sama Bang Nanti kita Lutfi, saya belum melihat itu. Respon dari Mas Yani, tapi kita jeda dulu sejenak Mas Yani. Dua sisi akan kembali sesaat lagi. Karena ada Mas Yani, iklannya jadi banyak banget.